berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang kuat di dalam Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal bangunan, sebuah bangunan yang kokoh, yang berdiri tegak. Maka sebelum dia didirikan dengan kokoh, dibangun dengan kokoh, maka diperlukan yang namanya dasar atau pondasi di bawahnya. Kekuatan sebuah bangunan dipengaruhi pondasi bangunan tersebut, sehingga ketika orang hendak membangun sebuah bangunan yang megah, maka pondasinya harus dalam, pondasinya harus kuat dengan besi yang besar-besar sehingga bangunan tersebut menjadi kokoh. Sebuah pondasi mempengaruhi berapa tingkat nantinya bangunan tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini Rasul Paulus sedang menganalogikan sebuah dasar yang dibangun dalam iman percaya Kristen, yakni bagaimana seorang percaya dapat mengimani, dapat setia dalam iman kepercayaannya kepada Kristus, maka sudah dibangun terlebih dahulu di dalam dasar yang kuat. Benar saja bagaimana seseorang hendak setia dalam iman kepercayaannya kalau dia ragu-ragu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dasar yang dibangun tidak kuat, maka akan dengan mudah sekali dia disisipi. Sebagaimana khotbah kemarin, akan mudah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak membuat dasar yang baik, akan sangat mudah untuk disesati, akan sangat mudah dipengaruhi, diprovokator dan lain sebagainya. Maka perlu dasar yang kuat. Dan dasar yang kuat dari orang percaya adalah kepercayaan kepada Kristus. Seorang letnan dari Britania Raya bernama Robert Baden-Powell berkata, kepercayaan harus menjadi dasar untuk semua pelatihan moral kita. Kepercayaan itu dalam kehidupan sehari-hari perlu percaya. Dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita perlu percaya kepadanya, beriman kepadanya. Ketika kita sudah percaya dan beriman kepadanya, maka dasar itu akan kuat. Ibadah, berdoa, melakukan perbuatan moral yang baik, melakukan amal, menolong orang lain, mengasihi orang lain, itu bagian dari implementasi ketika kita boleh percaya, setia, beriman kepada Kristus. Karena itu ibu bapak saudara, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam nats ini, tidak ada dasar lain yang bisa diberikan, diletakkan selain berdasarkan iman kepada Kristus. Mari kita terus beriman kepada Kristus, karena dasarnya sudah ada, di mana kita sudah diletakkan dasar untuk iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sudah dibaptis, kita sudah disidikan. Kalau yang rekan-rekan dari karismatik, ya penyerahan dulu baru dibaptis setelah usia 12 tahun ke atas. Kalau dalam kami di gereja-gereja Protestan Lutheran, kami dibaptis pada saat kecil. Kita tidak mempersoalkan itu, dan ketika kami besar dewasa kami disidikan. Dan itulah dasar-dasar iman kepercayaan yang dilanjutkan. Saya tidak sedang membahas Alkitabiah mana yang benar mana yang salah, tetapi saya sedang membahas bahwa dasar yang kuat telah kita bangun sejak kita kecil, sejak kita bertumbuh beriman kepada Kristus, maka dasar itu akan semakin kuat. Mari tetap setia. Apa yang kita lakukan, beribadah, bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan di gereja, di rumah, bersaat teduh pribadi, itu semua bagian dari dasar yang kuat yang telah kita bangun di dalam Kristus. Tetaplah setia di dalam dasar Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kelak boleh menjadi bagian orang-orang yang menang. Amin. Kita berseru.
Terima kasih Bapa untuk dasar yang kuat telah kami buat di dalam Kristus. Dan kami percaya kepercayaan kami padamu Tuhan tidak akan sia-sia, tapi akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami mau Engkau mampukan tetap setia beriman kepada Tuhan. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.